semuanya, kumaha Daramang. Hai semuanya, selamat hari, sekarang hari Kamis dan masih dalam situasi PPKM. Di video kali ini, jadi kebetulan kemarin-kemarin tuh sempat katanya ada yang minta, Kak gimana sih kalau mau jadi penyanyi. Sebenarnya kalau saya sih, saya ingin share ke kalian, tapi bukan menggurui, karena memang kalau kalau saya sistemnya apa ya, cuman basicnya aja. Kalau kalian nyari ngajarin latihan atau segala macam, banyak guru-guru vokal di YouTube yang kalian bisa tonton videonya. Cuman kalau tips dari saya, jika kalian ingin menjadi seorang penyanyi, harus ada niatnya. Jadi, dan memang basic, kalau apa ya, kalau kita inginkan sesuatu, kalau niatnya nggak benar, nggak keyang gitu, akan sia-sia. Kalau cuman sekedar suka gitu kan, pengen cepet terkenal, ataupun apa ya, kalau zaman sekarang dibilangnya nyari shortcut gitu kan. Kalau dari saya, yang pertama tuh niat kiranya harus benar dulu. Karena ya contohnya saya dari Pangandaran, yang notabene Pangandaran tuh apa, jauh dari kota lah. Tapi sekarang udah jadi kabupaten, asik. Itu niat. Jadi kalau niat kita keyang, nggak tergoyahkan, insya Allah step selanjutnya bisa dilakuin lagi gitu kan. Selain niat, kalau dari saya, kalau kalian ingin menjadi seorang penyanyi, ini versi saya ya. Jadi bukannya saya menggurui, ini kalau kalian nanya ke saya, pasti jawaban saya akan seperti ini gitu kan. Konsisten itu hal yang susah juga. Apalagi contohnya saya contohin saya aja ya. Jadi saya dulu selalu ikutan lomba nyanyi, dan kebanyakan kalah. Ada kadang menang, tapi rasionya tuh kayak kalah lebih banyak daripada menang gitu kan. Jadi benar-benar, nah di titik itu tuh, ketika kita sering kalah, alhamdulillahnya kalau saya tuh makin kayak digas gitu. Jadi gua pasti menang nih, gua harus bisa, mereka menang, kenapa gua nggak bisa menang gitu kan. Jadi belajar lagi di nyanyi ini. Terus ya semakin apa, banyak saya kalah, semakin saya kepacu untuk nunjukin gitu kalau saya tuh pasti bisa menang gitu kan. Itu konsisten tuh paling susah juga, karena kebanyakan ya yang saya lihat dari orang-orang yang ingin menjadi istilahnya seorang penyanyi, kalau udah keseringan kalah, ataupun perjalanannya terlalu berliku-liku, rilis single nggak naik-naik segala macam, itu tuh kayak yaudahlah, gue give up gitu kan. Kebanyakan kayak gitu. Tapi bisa dibilang saya juga nggak tiba-tiba meledak menjadi seorang cakrakan gitu kan. Saya jauh dari sebelum itu, dengan lomba-lomba saya yang kebanyakan gagal. Terus dengan saya dulu approach ke label juga saya nggak diterima gitu kan. Tapi karena saya kekeh dan saya ingin nunjukin kalau soalnya ibu saya selalu bilang kalau serius, kekeh, terus dibarengi dengan doa, itu pasti selalu ada jalan gitu kan. Akhirnya ya, setelah istilahnya dari TK saya nyanyi, terus saya baru ininya 25 gitu. Tuh, berapa lama juga saya ngejarnya gitu kan. Jadi konsisten. Itu hal penting juga. Kalau kalian ingin menjadi seseorang, ya, terserah mau kalian tarnya jadi penyanyi. Cuman ini kalau nyanyi berarti kan kalian harus konsisten di bidang nyanyi gitu kan. Terus latihan itu sangat penting. Saya sampai sekarang masih latihan, masih
belajar, karena apa ya, istilahnya banyak sekali hal-hal yang masih saya pelajari. Contoh, saya penyanyi yang nggak bisa falset awalnya, tapi saya belajar kesini saya memberanikan diri untuk belajar nyanyi dengan falset. Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit adalah. Di lagu-lagu saya juga saya mulai masukin falset. Jadi latihan itu penting buat kalian semuanya. Kalau untuk mencapai sesuatu yang baik, yang perfect, ya latihan. Karena jujur saya dulu otodidak. Saya SD otodidak, nyanyi otodidak, karena nggak ada guru, benar-benar guru-guru vokal gitu kan. Tapi ya karena memang saya otodidak, saya cuma ngelihat dari teman-teman senior artis dangdut di kampung saya tidak tahu tekniknya. Jadi ketika saya kuliah, saya belajar dari awal lagi. Dan saya nggak malas gitu, saya nggak jadi masalah. Saya langsung muter lagi dari teknik awal, cara bernafas, lalala dari nol lagi. Kalau yang nggak, istilahnya nggak kuat basicnya tuh, capek, malas kan. Tapi karena saya ingin bisa, saya lanjutin. Oke guys, lanjut, soalnya barusan ada paket, sorry. Dan saya lagi makan mendoan Cilacap. Mendoan Cilacap ini terkenal dengan gede. Balik lagi. Jadi niat, konsisten, latihan itu amat sangat penting. Basicnya lah. Jadi kalau udah kuat itu sih, saya yakin insya Allah ada jalan. Terus harus bisa menerima kritikan. Kalau itu membangun, harus bisa menerima. Meskipun kadang ya namanya orang masukan kan. Jadi ada yang enak, ada yang gak enak gitu kan. Dan saya yakin semuanya juga ngalamin itu. Apalagi saya. Dengan suara seperti ini kan. Ada ininya. Ada yang bilang suara saya berisik, terus gak cocok lagu gini, maksain. Itu sering saya dapatin obrolan seperti itu. Cuman ya ini gua gitu kan, gak jadi masalah gitu. Jadi dan cari kalau emang ada yang perlu diperbaikin, ya perbaikin. Akhirnya itu harus bisa menerima kritikan. Sorry sekali lagi karena saya lapar. Lanjut ya. Berarti udah niatnya, konsistennya, latihannya, harus bisa menerima kritikannya. Dan untuk dinyanyinya, kalian harus bisa jadi diri sendiri. Diri sendiri di sini maksudnya kalian bisa mengidolakan siapapun, boleh. Boleh sekali. Cari referensi penyanyi lain boleh. Karena saya juga seperti itu. Saya kalau referensi, saya perbanyak. Saya suka lagu ini, saya suka lagu itu. Terus nyanyinya kayak gini, nyanyinya kayak gini. Cuman kembali lagi kita harus membawakan apapun karya kita ataupun musik yang kita bawakan dengan cara kita sendiri, dengan ciri khas kita sendiri. Itu juga akan jadi nilai plus gitu kan. Nih, saya jujur saya mungkin termasuk orang yang beruntung ada di industri. Karena kalau masalah suara, banyak sekali penyanyi-penyanyi di luar sana yang lebih bagus dari saya. Jadi ya mungkin karena saya beruntung, terus orangnya saya agak gigih, makanya Allah memberikan jalan gitu kan. Jadi jadi ya seperti itulah kita harus terapkan dalam
basic kalau kita mau mengejar sesuatu. Dan ini case-nya kalau kalian mau jadi penyanyi. Maaf guys, di sini memang banyak anjing, banyak kucing, jadi pasti akan terdengar seperti itu. Mana ya barusan? Menerima kritikan udah. Jadi diri sendiri itu penting, karena ya identitas itu pasti akan sangat istilahnya berpengaruh gitu kan. Dan alhamdulillahnya di samping orang bilang suara saya berisik, tapi ini jadi identitas saya gitu kan. Dan saya sangat bersyukur itu. Dan yang selanjutnya adalah selalu berdoa. Sih, doa tuh memang itu yang paling utama sih. Udahlah, pokoknya kalau kita udah berusaha sekeras mungkin, kalau Allah belum ngizinin ya belum bisa. Jadi makanya di samping semuanya itu, doa sangat berpengaruh. Karena semuanya, kapan kita bisa menjadi seorang penyanyi, kapan lagu kita bisa hits, itu semuanya rahasia. Saya juga nggak nyangka kalau saya bisa ada 2012 waktu itu, dan sampai sekarang alhamdulillah nama saya orang masih tahu itu kan. Dan itu hal yang saya sangat amat bersyukur. Jadi kalau saya recap lagi ke kalian, tips dari saya Cakrakonta Pariaman, atau kalian bisa sebut Cakrakan. Kalau kalian ingin menjadi seorang penyanyi yang dikenal, mungkin satu, harus ada niatnya, harus konsisten, harus selalu latihan, terus harus bisa menerima kritikan, harus punya ciri khas, dan selalu berdoa. Itu jadi kalau tips dari saya, kalau kalian ingin benar-benar fokus di bidang apapun, kalau nyanyi, musik, apapun itu, kalau saya prinsipnya seperti itu, mindset saya harus seperti itu. Jadi kalau kalian nanya latihannya Bang Cakra kayak gimana, kalau masalah latihan jangan tiru saya, karena makan aja saya gorengan. Mendoan Cilacap. Kalau kalian belum tahu Cilacap, Cilacap Jawa Tengah. Jadi itulah teman-teman. Mungkin video kali ini semoga saya harap bisa bermanfaat, bisa ada faedahnya buat kalian semuanya yang ingin fokus di musik. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih buat kalian semuanya yang selalu ada untuk musik saya, mendengarkan karya-karya saya. Dan insya Allah tahun ini akan banyak karya saya yang akan saya rilis. Jadi thank you for watching, and I'll see you guys in the next video. Bye. Assalamualaikum.